Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut bagaimana kita melakukan pembuatan paket secara manual pada RUP. Pertama-tama PPK login di aplikasi RPS setempat, dan setelah login, yang perlu saya jelaskan yang pertama adalah penentuan penyedia, sekolah dan penyedia dalam sekolah. Berdasarkan rekap dari LKPP, jumlah paket penyedia dalam sekolah pasti lebih banyak daripada sekolah murni maupun penyedia murni. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah diharapkan nanti PPK dapat melihat apakah paket itu murni penyedia, murni swakelola, atau penyedia dalam swakelola. Apabila dalam satu kegiatan itu hanya murni penyedia, maka dia hanya masuk di penyedia murni. Apabila kegiatan tersebut adalah dilakukan dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan, maka masuk ke penyedia dalam sekolah. Kegiatannya pertama swakelola, dan di dalam kegiatan swakelola itu pastilah ada ATK-nya, makanya ini masuk dalam penyedia dalam sekolah. Apabila di kegiatan tersebut hanya murni untuk honor-honor dan penyedia saja, berarti itu murni swakelola murni dan tidak ada biaya pendukung ATK lainnya. Apakah di swakelola juga bisa ada paket tendernya? Bisa saja terjadi. Contoh kita lihat di LKPP juga ada di penyedia dalam sekolahnya, ada juga yang tender. Pengadaan langsung juga ada tender, ada melarang. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk penyedia dalam sekolahnya ada tender, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh lembaga atau kita SKPD-nya, SOPD-nya, dan di dalamnya ada tender. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kebanyakan memang tender itu ada di penyedia murni. Mari kita lanjutkan di menu RUP-nya. Setelah login di menu RUP-nya, pembuatan paketnya yang pertama, pilih RUP, pilih penyedia atau sekolah. Misalnya penyedia ya, saya contohkan penyedia. Di menu penyedia nanti muncul program, kegiatan, subkegiatan. Ini harus diklik satu persatu. Programnya contohnya, contoh program kegiatannya, pengadaan barang jasa. Contohnya, pembinaan atau pengelolaan layanan secara elektronik. Terapkan filter pakai penyedianya. Nanti kita buatkan paketnya secara manual. Ya, ini nama paketnya. Pilih provinsinya, pilih detail lokasinya. Ini ranahnya PPK ya, saudara-saudara. Volume pekerjaannya, uraian pekerjaannya, lingkup pekerjaan di KK sesuai KK, spesifikasi jenis, misalnya spesifikasi di KK-nya, detailnya, ukurannya, dan segala macam. Produksi dalam negeri. Yang ini yang tidak kalah pentingnya itu sumber dana. Udah itu pemilihan APBD-nya, penggunaannya. Nah, ini yang tidak kalah penting kode MAK-nya. Kode MAK-nya harap komunikasikan ke Renja setiap SKPD untuk penentuannya. Dan ini diketik secara manual sampai dengan titik komanya. Kalau yang ini tinggal dipilih aja kegiatannya apa tadi kan. Contohnya layanan. Nah, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. Dan ini pagunya tanpa koma, tanpa titik ya, hanya angka saja. Setelah selesai, penggunaannya, pemanfaatannya barangnya kapan, paksaan kontraknya kapan, dan penyediaannya langsung disimpan. Sedangkan untuk swakelola, pilih kegiatannya sama, pilih programnya, kegiatannya, pengadaan barang jasa, pengadaan secara elektronik, terapkan filter, itu tambah paket swakelola. Ini langsung, kalau hanya swakelola atau misalnya hanya honor, kita tulis paketnya honor atau SOPD atau sebagainya. Sama pengisiannya, volume pekerjaan, urainya sama, sumber dananya, dan tidak salah ini kode MAK-nya ini. Ini yang lebih penting, kode MAK-nya. Nanti sesuai tanyakan ke Renja atau bagian keuangan masing-masing. Dan muncul komponen kegiatannya, tinggal dipilih pelaksanaannya kapan. Nah, untuk penyedia dalam sekolah, jadi kita harus perbedaannya yaitu di sini nama paketnya kita buat nama paket subkegiatannya. Seperti paket kegiatan yang kita buat, contohnya
pengadaan layanan secara elektronik. Nama paket kegiatannya, contohnya. Ini nama paketnya, detailnya seperti ini, contoh. Detail programnya kurang jelas ya, saudara-saudara. Untuk lebih jelasnya coba saya pastekan di sini. Mudah-mudahan jelas. Enggak jelas juga. Detail paket. Nah, di sini ada kode RUP-nya, pengelolaan layanan secara elektronik, nama paketnya tadi pemerintahan, sekretariat daerah, provinsi. Nah, ini di dalamnya. Di dalamnya ini ada beberapa belanja yang kita isi, belanja honor, belanja kerja dinas, dan sebagainya. Nanti dia menuju. Berarti ini paket ini udah pernah direvisi sebelumnya ya, makanya ada tulisan revisi. Jadi lebih tercatat ya. Sama sih. Jika telah selesai, bagaimana cara membuat paket penyedianya? Cara membuat paket penyedianya tinggal tekan tanda daftar paket penyedia. Klik tanda paket penyedia, nanti keluarnya seperti ini. Nah, paket penyedianya. Jadi dalam paket penyedia tadi itu, dalam paket sekolah tadi itu terdapat belanja yang penyedianya untuk belanja ATK-nya, belanja cetaknya dan sebagainya. Semoga ini nanti bisa dipahami. Jika ada setelah selesai dibuat paketnya, jangan lupa tanda FD-nya dicentang, langsung final draft ya. Nanti biar PA yang mengumumkan. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti di link deskripsi saya sertakan contoh bagaimana cara penentuan apakah dia masuk ke belanja konsultan, jasa barang, jenis belanjanya ya. Di daftar jenis pengadaannya, apakah masuk barang, jasa konsultan, jasa lainnya, pekerjaan sosial. Nanti di deskripsi akan saya sampaikan link sedikit link ringkasan materi daripada sirup pengisian, cara pengisian sirup. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke LPS terdekat mengenai mekanisme cara pengisiannya, bisa tanyakan ke LPS terdekat, dan bagaimana item-itemnya bisa tanyakan ke bagian pengadaan jasa. Saya akhiri, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.